wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya Suwardi SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Jeneponto, dan alhamdulillah pada hari ini telah bersama saya Bapak Firman Susanto SPDI yang akan melaksanakan kegiatan supervisi klinis yang diawali alhamdulillah dengan percakapan pra-observasi. Baik, mungkin Pak, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Ardi. Alhamdulillah sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak, Bapak bisa memperkenalkan diri sebelum kita memulai percakapan pra-observasi. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Susanto. Saya salah satu rekannya Pak Suwardi di SMA Negeri 7 Jeneponto. Dan alhamdulillah saya di sekolah ini mengampu mata pelajaran yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan alhamdulillah selama saya mengajar di sekolah ini, ya begitu banyak juga ilmu yang saya dapatkan. Sekian perkenalan saya. Terima kasih banyak Pak Firman atas perkenalan dirinya. Baik Pak Firman, mohon maaf ini saya sudah menyita waktunya. Pada supervisi akademik kali ini, Bapak akan mengajar di kelas mana itu Pak? Ya, alhamdulillah insya Allah saya akan mengajar untuk mata pelajaran agama di kelas 10 IPA 3. Oh, kelas 10 IPA 3 Pak Ya. Kemudian mungkin pada di kelas itu mungkin Pak Firman ini akan mengajarkan materi pokok pada pertemuan itu. Materinya apa itu Pak? Ya, materi pun yang akan saya ajarkan pada kelas tersebut yaitu masalah tentang beriman kepada malaikat. Oh, beriman kepada Malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mungkin KD atau kompetensi dasar ataupun tujuan pembelajaran yang akan Bapak sajikan itu apa Pak? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa, yang pertama itu peserta didik mampu memaknai beriman kepada malaikat. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengetahui daripada dalil tentang beriman kepada malaikat. Oh, berarti ada Ada dua tujuan pembelajaran Ya. yang akan dicapai pada saat proses pembelajaran selesai mungkin itu Pak ya. Iya Pak. Oke, baik. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentu ada metode. Ya. Jadi ada metode yang mungkin Bapak akan gunakan dalam pembelajaran kali ini. Metode-metode apa Ya, saja itu Pak? baik, adapun metode yang akan saya sajikan kepada peserta didik yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Kenapa saya mengambil metode tersebut? Karena metode ini peserta didik itu lebih aktif dalam bertindak dan berpikir ketika ada suatu pertanyaan yang harus diselesaikan pada waktu itu. Oh, seperti itu Pak. Iya. Baik, selain metode ini Pak, selain metode ini kita pakai, tentu ada alat, kemudian ada bahan sebagai pendukung dari proses pembelajaran itu mungkin Pak. Mungkin alat dan bahan yang Bapak akan pakai dalam proses pembelajaran itu mungkin apa itu Pak? Oke, baik. Adapun dan alat dan bahan yang saya pakai dalam memberikan materi kepada peserta didik, yang pertama itu tentunya berupa laptop. Laptop ya. Terus yang kedua LCD. Dan yang ketiga HP Android, dan ya tentu harus ada datanya. Ada datanya, Ya, nggak usah ditunjang, dibawa. ditunjang dengan data. Data, Terus betul. bahan-bahan yang saya gunakan itu yang pertama adalah semacam buku paket Buku paket itu, pendidikan agama Islam. Terus ada juga modul. Nah, di antara modul dengan paket itu saya jadikan padukan jadi satu. Nah, setelah itu di samping daripada buku paket dan modul, tentu juga saya menggunakan Al-Quran. Kenapa saya menggunakan Al-Quran? Karena di buku paket dengan modul itu dalil-dalil itu cuma 2-3 dalil. Sedangkan di Al-Quran itu banyak dalil yang menjelaskan tentang materi pokok yang akan disampaikan kepada peserta didik Pak.
Boleh luar biasa ini Pak. Berarti banyak sekali nih Insyaallah. alat-alat pendukung kemudian Ya. bahan-bahan yang digunakan sehingga proses pembelajaran itu menyenangkan bagi Iya. anak kita. Baik mungkin Pak ini selanjutnya karena kan sudah ada metode, kemudian alat, bahan yang Bapak akan pakai gunakan pada saat proses pembelajaran, tentu mungkin bisa diceritakan Pak langkah-langkah, tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran itu. Oke, baik. Adapun proses atau langkah-langkah dalam memberikan materi kepada peserta didik, tentunya saya sudah menyusun di dalam yang namanya RPP. Oke, rencana. Iya, rencana pembelajaran. Ya. Terus, adapun kegiatan awal, tentunya itu kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan hidayah, terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, itu senantiasa selalu mengecek keadaan siswa. Nah, berapa kehadiran, berapa yang sakit, berapa yang tidak sempat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terus yang berikut, tentunya kita senantiasa memberikan motivasi kepada siswa tentang materi sebelumnya. Nah, ataukah materi yang akan diajarkan pada hari ini. Terus yang berikut, senantiasa mengingatkan kembali kepada peserta didik tentang materi yang kita pelajari sebelumnya. Mengaitkan Pak ya, Iya, mengaitkan. Jadi iya. materi yang lalu dengan materi yang sekarang kita kaitkan. Iya, dikaitkan antara materi yang lalu yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Terus yang berikut ada yang namanya kegiatan inti. Nah, adapun kegiatan inti yang pertama itu adalah saya akan mengelompokkan beberapa kelompok peserta didik untuk mendapatkan materi. Setelah saya sudah mengelompokkan, maka saya memberikan penjelasan tentang materi yang yang akan didapatkan pada siswa. Setelah saya sudah memberikan materi, maka saya akan memberikan suatu pertanyaan kepada siswa yang satu dengan siswa yang lain. Setelah saya memberikan pertanyaan, maka saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kenapa saya melakukan seperti ini? Supaya anak-anak itu merasa aktif dalam memberikan apa yang harus dilakukan di dalam kelas tersebut. Dan yang kedua dan yang terakhir dalam kegiatan inti ini adalah itu senantiasa memberikan tugas-tugas untuk lebih dapat dipahami lagi apa yang harus kita lakukan. Terus yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Ya, kegiatan akhir. Yang pertama tentunya kita selalu memberikan penguatan kepada siswa tentang apa yang harus dilakukan. Terus yang ketiga memberikan evaluasi dalam bentuk entah itu Google Form, entah itu dalam bentuk kuis dan lain-lain sebagainya. Terus ini mungkin Pak Pak Firman menarik sekali nih Google formulirnya ini. Iya. Kenapa mungkin itu di Kenapa saya membuat salah satu Google formulir? Karena di mana Google formulir itu sangat membantu saya. Sangat membantu saya. Yang pertama itu membantunya saya dalam mengerjakan soal. Nah, peserta didik juga sangat antusias untuk menggunakan HP. Karena sekarang kan sangat canggih Pak ya, sangat canggih. Masa kita selalu menggunakan masa lampau? Ya. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu bisa mengembangkan bagaimana mengaplikasikan teknologi? Oh, berarti harus disesuaikan, Ya, harus disesuaikan. Kodrat samannya. Ya. Jadi di mana saman itu maka itu yang kita pakai. Ya, Jangan maka lagi itu kertas yang harus diberi banyak. Iya. Sebentar itu nggak ada Nah, gunanya itu ini. Betul sekali itu Pak. Sangat luar biasa ini Iya. tahapannya. Mungkin tahapan selanjutnya selain itu Pak. Ya, tahapan selanjutnya yaitu senantiasa ketika kita sudah memberikan tugas kepada anak dan sudah menyelesaikan tugas tersebut, maka langkah selanjutnya adalah senantiasa menutup, yaitu dengan ucapan salam. Ya. Sekian saja itu tentang proses dalam memberikan materi kepada anak-anak. Sangat luar biasa ini Pak, tahapan-tahapan dan langkah-langkah pembelajaran yang bakalan Pak Firman akan sampaikan, akan laksanakan. Selanjutnya mungkin Pak kompetensi. Saya kira mungkin sudah proses pembelajaran tentu
harus ada dong timbal balik. Iya. Jadi apa yang harus kita harapkan? Nah, salah satunya adalah kompetensi apa. Jadi kompetensi apa yang bisa dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak sendiri. Ya, harapan saya yang pertama itu adalah kompetensi yang saya harapkan kepada peserta didik yaitu senantiasa terwujud yang namanya kecakapan abad 21. Ya, karena kenapa di mana kecakapan abad 21 itu siswa sangat ya, saya yakin bahwasanya siswa bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama itu senantiasa berpikir kritis, mampu memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua senantiasa bekerja sama dalam suatu permasalahan. Kolaborasi. Bagaimana caranya supaya masalah itu bisa selesai. Nah, yang ketiga senantiasa membuat sesuatu kreatif. Iya, kreatif dalam apa yang harus dia lakukan. Nah, yang berikutnya yaitu karakter. Bagaimana supaya anak-anak itu ketika kita sudah memberikan materi, karakternya dari istilahnya dari buruk menjadi baik kembali. Dan itu relevan sekali dengan mata pelajaran yang Bapak ajarkan. Iya Pak, iya. Karena kita ini guru agama membentuk bagaimana karakter siswa menjadi manusia yang lebih baik. Wah, betul. Karena di situ kan ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, budi pekertinya, karakternya. Baik, mungkin Pak. Kemudian selanjutnya adalah yang menjadi perhatian khusus. Jadi ada perhatian khusus adalah bagaimana kemudian peserta didik kita ini memiliki kecakapan abad 21 yang Bapak sampaikan sendiri tadi, sehingga harapan itu kemudian bisa terwujud. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan bahwasanya insya Allah anak-anak itu memiliki kecakapan abad 21. Karena insya Allah dengan kecakapan tersebut anak-anak bisa melakukan di luar masyarakat dan mewujudkan di masa yang akan datang. Luar biasa ini Pak. Kemudian untuk mewujudkan itu Pak, tentu pasti harus kita lakukan. Ini baru sekedar konsep Pak. Mungkin kapan itu mungkin Pak bisa dilakukan ini? Insya Allah saya akan melakukan atau memberikan materi kepada siswa insya Allah pada hari Kamis Pak. Oh, hari Kamis Pak. Hari Kamis di kelas 10 IPA 3. 10 IPA 3. Jadi jadwal Bapak nanti di hari Kamis. Iya, insya Allah di hari Kamis. Oke Pak Firman, alhamdulillah sangat luar biasa percakapan kita hari ini. Sampai jumpa nanti Pak di hari Kamis insya Allah. Semoga harapan kita dan harapan kita semua insya Allah bisa terwujud. Terima kasih banyak atas waktu luang yang Bapak luangkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Bapak Ibu hebat, demikianlah percakapan pra-observasi supervisi akademik yang kami laksanakan hari ini bersama Bapak Firman Susanto SPDI. Saya tutup dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Puji syukur alhamdulillah karena kita masih dipertemukan di kelas 10 IPA 3 untuk memulai mata pelajaran untuk menimba ilmu tentang pendidikan agama Islam. Nah, tapi sebelumnya ketika kita mau memasuki materi, saya akan mengecek kehadiran kalian. Ahmad Syaputra, ada tak? Andri, Asrawati. Sebelum kita masuk ke materi, siapa di antara kalian yang masih mengingat materi sebelumnya? Bisa kalian sampaikan materi apa saja atau masalah apa saja yang kita bahas sebelumnya? Ya, silakan Nak.
menyampaikan tujuan daripada pembelajaran. Apa saja yang harus kita capai dalam materi tersebut. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna beriman kepada malaikat dengan benar setelah membaca materi. Terus yang kedua, sekarang saya akan membagi kelompok di antara kalian karena kita akan mengadakan yang namanya sesi tanya jawab. Ya, oke. Jadi di sini ceritanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang berembuklah untuk mengajukan suatu pertanyaan dan pertanyaan itu akan saya lempar kepada siswa yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, oke. Jadi baik, silakan kalian untuk antara kalian yang mau bertanya. Ya, silakan. Oke, jadi teman kita ini mengatakan mengapa kita harus mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang bisa jawab pertanyaan tersebut? Karena hukumnya wajib atau farduin. Ketika kita beriman kepada malaikat, maka kita senantiasa berhati-hati dalam berbuat atau melakukan sesuatu, karena kita selalu diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Itu ada lagi yang bisa memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana cara beriman kepada malaikat? Oke, bagaimana cara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan. Cara beriman kepada malaikat adalah 1. Senantiasa mengingat nama dan tugasnya. 2. Ketika kita akan berbuat maksiat, ada malaikat yang mengawasi kita. 3. Senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Oke, yang bisa memberikan pertanyaan, coba berikan makna yang terkandung dalam surah Al-Baqarah. Ya, silakan. Bahwasanya Nabi Muhammad telah beriman kepada Al-Quran dan kita semua sebagai orang yang beriman mengikuti beliau. Oke, jadi itu ya. Baik anak-anak sekalian, karena kalian sudah mengetahui daripada makna dan dalil-dalil tentang beriman kepada malaikat. Jadi oleh karenanya itu, ketika kita sudah memahami daripada materi ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kepada Allah dengan senantiasa melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika kita melakukan suatu ibadah, tentunya malaikat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengawasi kita daripada gerak-gerik yang kita lakukan. Ya, selama kita hidup di dunia, tentu malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlepas daripada pengawasan ataukah tindakan-tindakan yang kita lakukan. Tuh. Jadi, baik, saya akan memberikan evaluasi kepada kalian untuk menjawab soal-soal yang saya sudah sajikan untuk kalian. Untuk mengerjakan soal-soal dalam bentuk Google Form.
Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini telah hadir Bapak PP saya. Beliau adalah Pak Mukhlis Amin SPDI, dan alhamdulillah ada juga rekan kami dari UPT SMA Negeri 7 Jeneponto, Pak Firman SPDI, sama-sama SPDI. Alhamdulillah panjang juga jenggotnya beliau. Alhamdulillah hari ini tahap akhir atau tahap ketiga dari serangkaian supervisi akademik, di mana dimulai dari tahap pra observasi, kemudian observasi di kelas tepatnya hari Kamis kemarin, kemudian alhamdulillah hari ini adalah tahap terakhir pasca observasi. Pak Firman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak ya, alhamdulillah. Ini setelah kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik di kelas, mungkin seperti apa yang Bapak rasakan? Ya, ketika saya mempraktekkan proses pembelajaran di kelas, yang saya rasakan pada saat itu macam-macam Pak. Semacam Iya, macamnya. Ya, terus ada pun yang macam-macamnya itu yang timbul dalam diri saya. Yang pertama itu ada gugup, terus yang kedua ada merasa sedih, dan yang terakhir ini adalah senangnya. Iya. Kenapa yang pertama itu kenapa saya merasa gugup? Karena saya merasa ada dalam pikiran saya bahwasanya apakah saya bisa mampu memberikan materi atau pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya susun atau tidak. Terus yang kedua merasa sedihnya karena merasa sedih karena pada saat saya memberikan materi kepada siswa, saya memperhatikan siswa, masih ada beberapa siswa yang belum aktif dalam pembelajaran tersebut. Tetapi ini yang paling penting, saya juga merasa senangnya. Ketika saya memberikan pembelajaran di kelas itu, alhamdulillah saya sudah menerapkan di kelas rencana pembelajaran yang saya sudah susun sebelumnya. Dan yang kedua, di mana senangnya juga, yaitu ketika saya ketemu dengan Pak Suwardi, kita saling sharing, kita saling berbagi bagaimana tentang ilmu proses pembelajaran yang akan berlangsung di kelas. Itu Pak. Jadi gado-gado, jadi ada gugupnya, ada gugupnya, kemudian ada sedihnya, ada juga. sedihnya, tapi Ada samping juga dari itu senangnya. ada juga senangnya. Alhamdulillah, Iya. macam-macam lah. Oke, Macam. baik Pak Firman. Mungkin kemarin kan ada tujuan dan mungkin area pengembangan yang kita sepakati pada saat pra observasi kemarin. Iya. Nah, apakah tujuan atau area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan dalam diri Bapak sendiri itu apakah memang sudah tercapai atau bagaimana? Ya, alhamdulillah dalam proses pembelajaran itu saya rasa sudah tercapai Pak. Karena kenapa? Strategi pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu berjalan dengan baik. Ya, berjalan dengan baik. Terus di mana peserta didik juga ini menemukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu hal yang baru. Iya, hal yang baru. Nah, di samping itu daripada hal yang baru itu, saya senantiasa memberikan media-media pembelajaran, ya, media pembelajaran itu melalui dari aplikasi. Terus juga melalui berupa layar. Nah, di situ saya berikan anak-anak supaya anak-anak itu bisa lebih antusias, lebih semangat dalam proses pembelajaran. Nah, itu. Nah, di samping daripada itu juga ketika saya melakukan proses pembelajaran, saya mengelompokkan siswa untuk bagaimana supaya siswa ini lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Karena sebagian atau bahkan seluruh siswa itu mengatakan
ketika kita berkelompok dalam suatu kegiatan, tentu kita bisa saling berbagi, saling sharing. Supaya apa? Masalah yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan secara bersama. Di samping daripada itu, alhamdulillah ketika saya memberikan evaluasi, ya, itu saya memberikan melalui aplikasi yang bisa ditampilkan di handphone masing-masing. Tetapi tentunya juga para siswa harus disertai dengan datanya. Walaupun ada handphone, tapi kalau tidak ada data, ya bisa juga proses pembelajaran dalam pemberian evaluasi itu tidak maksimal, Pak. Tertarik sekali dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa ada hal baru yang anak-anak di sekolah itu temukan. Nah, hal-hal baru ini bagaimana maksudnya Bapak? Apakah hal barunya ini karena kemarin mungkin selalu ceramah doang anak-anak sekali begini-begini, atau bagaimana mungkin? Yang pertama itu hal-hal barunya, yang pertama karena aplikasi yang digunakan. Selama ini pandai ya? Selama ini tidak. Tapi setelah saya ketemu dengan Pak Suwardi, saya menggugah hati saya untuk senantiasa bagaimana supaya mengembangkan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, adapun yang pertama itu aplikasi yang saya gunakan itu adalah aplikasi Google Form ketika mengerjakan suatu soal. Terus yang kedua itu juga, tapi ini ketika saya proses belajar mengajar pada saat observasi di kelas, itu saya gunakan cuma Google Form. Tapi alhamdulillah setelah saya selesai mengerjakan ini Google Form, saya kembangkan lagi melalui aplikasi CBT. Ya, alhamdulillah. Dengan beberapa aplikasi-aplikasi lainnya. Alhamdulillah. Cukup luar biasa apa yang kita sajikan, Pak Firman. Kemudian ini Pak Firman, karena kan sudah Bapak sajikan proses pembelajaran itu melalui RPP yang Bapak susun. Kemudian kalau ini saya memberikan skala ketercapaian tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, itu mungkin skalanya itu dari 1 sampai 10 mungkin. Posisinya Bapak itu berada di skala berapa? Baik, adapun yang disampaikan oleh Pak Suwardi tentang skala dalam proses pembelajaran, saya rasa masih dalam skala 7, Pak. Skala 7? Iya, Pak. Iya. Ini merendah sekali sebenarnya, Pak. Kenapa kemudian Pak Firman ini mengatakan bahwa di posisi saya itu, kenapa kemudian di posisi 7 saja? Kita pengen kan posisinya 9, bahkan kalau bisa sempurna 10. Begini, kenapa, Pak. Baik, kenapa saya menempatkan pada skala 7? Karena saya rasa pas banget untuk bagi peserta didik. Karena kenapa? Pada saat proses pembelajaran masih ada beberapa peserta didik yang belum aktif di dalam proses pembelajaran. Kenapa demikian? Karena ketika saya mengelompokkan peserta didik itu tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal di sini? Pada saat saya mengelompokkan, mejanya itu tidak berurutan. Maksudnya itu ketika mejanya itu tidak berurutan, berarti di mana siswa itu tidak saling berhadapan, Pak. Berarti tidak seperti ini, Pak ya. Jadi kemarin itu kita berjajar saja. Berarti dia saling membelakangi lah kalau begitu. Seharusnya seperti ini, Pak ya. Iya. Tetapi setelah itu saya tetap mendominasi dalam proses pembelajaran. Bagaimana supaya siswa itu siswa yang tidak aktif menjadi aktif kembali, dan selalu saya memberikan pendekatan kepada siswa dengan materi apa yang saya sampaikan di kelas tersebut. Seperti itu. Sangat luar biasa. Kemudian ini Pak Firman, karena kan ada beberapa hambatan, kesulitan yang mungkin Bapak alami pada saat proses pembelajaran, mungkin perlu pengembangan. Pengembangan yang saya maksud itu adalah mungkin apa-apa saja, kegiatan-kegiatan apa saja itu untuk mengembangkan kemudian anak-anak itu bisa kembali. Baik, Pak. Adapun beberapa pengembangan atau langkah-langkah yang saya harus lakukan selama proses pembelajaran. Yang pertama itu saling sharing dengan teman-teman, bagaimana supaya anak-anak ini bisa mendapatkan motivasi, mendapatkan antusias dan semangat yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua,
senantiasa mencari sumber-sumber pembelajaran, bagaimana gambaran tentang proses pembelajaran yang senang dan menyenangkan. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu senantiasa mengikuti pelatihan-pelatihan ya yang membahas tentang bagaimana supaya proses pembelajaran itu berpihak pada peserta didik. Itu saja Pak. Sangat luar biasa ini Ya. rencana dan usaha yang Pak Firman akan lakukan. Yang pertama itu adalah sharing dengan teman-teman, Ya. kemudian mencari literatur sumber-sumber yang bisa mendukung bagaimana kemudian itu anak-anak di kelas itu mampu mengkondisikan bahwa anak-anak itu merasa nyaman dan menyenangkan dalam Ya. proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir selalu ikut pelatihan. Ya. Saya Mudah-mudahan sangat seperti itu. apa yang saya ini kedepannya menjadi suatu tujuan. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadikan sebagai guru yang profesional. Alhamdulillah. Guru profesional sekaligus adalah guru-guru yang selalu dirindukan Iya. oleh peserta didiknya. Jangan sampai Karena- kita tidak ada di kelas, wah mereka berpesta. Nah, Padahal itulah senang sekali. yang sangat Iya, diinginkan. iya, Maksudnya bagaimana ketika Iya. kita tidak masuk di kelas Iya. memberikan materi atau mengajar pada peserta didik. Nah, itulah yang kita selalu nantikan, selalu dicari-cari, Cari. bertanya Di mana kepada ini Pak guru Firman? yang lain, Iya, kepada di guru mana yang ini Pak lain. Firman? Di Di mana mana ini Pak Pak Firman? Suwardi? Di mana ini Pak Mulus? Di Iya, mana saya ini? luar biasa ini, Nah, Pak seperti Firman. itu. Alhamdulillah. Iya. Semoga insya Allah apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi pembelajaran, kemudian bagaimana kemudian bisa mengembangkan diri kita masing-masing. Oke, terima kasih Iya, banyak atas terima kasih. waktunya hari ini Pak Firman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.